Wujudkan bersama IndiHome. Sebagai negara tropis yang memiliki keanekaragaman bunga, Indonesia makin berbenah diri. Tak hanya untuk budidaya dan pengembangan keanekaragaman, namun juga pada sektor perniagaan bunga makin gencar dilakukan. Contoh bunga yang dianggap paling menarik, favorit, dan mempunyai warna yang khas adalah bunga krisan. Bunga krisan atau krisantemum di Indonesia lebih populer dengan sebutan bunga seruni. Dulu, krisan ini identik sebagai tanaman hias negara 4 musim seperti Cina, Jepang, Korea, dan Belanda. Jika musim semi telah tiba. Di Indonesia sendiri, krisan hanya memiliki spesies terbatas dan tumbuh di daerah sejuk. Nah, pemirsa Ruang Berkebun, pastinya Anda tertarik dan ingin tahu dong ya tentang bunga krisan ini. Jadi, jangan kemana-mana, tetap saksikan Ruang Berkebun di channel kesayangan Anda ini. Oke pemirsa, selamat datang di Kebun Bunga Krisan. Perkenalkan, nama saya Todi. Saya berasal dari Samigaluh, sebuah kecamatan di Kabupaten Kulon Progo dan di Desa Gerbosari di Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini kita akan membahas tentang bunga krisan, yaitu salah satu komoditas pertanian yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Krisan pada awalnya merupakan tanaman yang berasal dari China dan juga Jepang, yang pada abad ke-17 dibawa ke Eropa oleh bangsa Eropa dan dikembangkan sebagai komoditas pertanian yang baru. Kemudian, kenapa bisa sampai tiba di Indonesia? Pada abad ke-18 dan juga tahun 1900-an itu dibawa oleh bangsa Belanda ke Indonesia untuk dikembangkan. Sebenarnya tanaman ini merupakan tanaman subtropis, namun ternyata bisa dikembangkan di daerah tropis di Indonesia ini. Sampai saat ini, dari tahun 1900 sampai tahun sekarang, krisan menjadi suatu komoditas unggulan dalam dunia dekorasi, kemudian juga beberapa ikon-ikon untuk hiasan, pernikahan, dan lain sebagainya, menjadi komoditas utama dalam perkembangannya di dunia dekorasi. Krisan membutuhkan rumah lindung atau biasa disebut greenhouse atau greenhouse. Greenhouse ini bertujuan untuk menanggulangi dari berbagai penyakit dan juga dari air hujan. Krisan merupakan tanaman yang berumur 3 bulan, jadi berumur pendek, dan komoditasnya yaitu komoditas bunga potong. Saat ini di Desa Gerbosari sudah hampir 7 tahun dikembangkan sebagai mata pencaharian baru bagi petani di sini, dan merupakan komoditas yang baru juga, di mana hasil dari pertanian krisan ini juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Gerbosari dan di Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo ini. Krisan di sini dikembangkan ada beberapa jenis krisan. Dari warnanya kita tahu ada bunga yang warna kuning, ini namanya Puspita Nusantara. Kemudian juga ada yang warnanya putih, itu namanya Bakardi.
Dan juga masih banyak varietas-varietas lain yang dikembangkan di tempat ini, di Gerbosari, untuk mencukupi kebutuhan bunga di Yogyakarta. Bunga krisan merupakan tanaman berbunga dari suku Asteraceae atau kenikir-kenikiran yang terdiri dari dua jenis, yakni krisan spray dan krisan standar. Krisan spray terdiri dari 10-20 kuntu bunga berukuran kecil di satu tangkainya. Sedangkan krisan standar adalah krisan yang hanya terdapat satu kuntu bunga saja di satu tangkainya. Selain bentuknya yang sangat cantik, bunga krisan juga mempunyai aroma khas lembut sehingga biasa ditambahkan di dalam minuman teh supaya lebih terasa nikmat dan wangi. Tak hanya itu, bonggol bunga krisan memiliki senyawa piretin, senyawa yang menghasilkan racun yang bersifat mengusir serta membunuh nyamuk dan serangga lainnya. Ya, pemirsa, bunga krisan dalam pengembangannya dia menggunakan teknik stek pucuk, di mana dalam membuat bibit ada mother plant atau tanaman induk yang nanti difungsikan untuk perbanyakan krisan, di mana nanti pucuk dari mother plant itu kita ambil, kemudian kita beri perangsang akar, kemudian diakarkan. Baru setelah muncul akarnya, kita siap untuk ditanam di lahan sebagai pengembangan bunga krisan ini. Tanaman ini merupakan tanaman subtropis, jadi tanaman ini membutuhkan cahaya yang lebih banyak. Karena di tropis cahayanya kurang, maka sebagai teknik untuk mengakalinya ataupun untuk menyiasatinya, kita menggunakan lampu yang daylight untuk merangsang pertumbuhan secara vegetatif agar tanaman krisan itu bisa tumbuh tinggi dan siap untuk dipasarkan. Dalam pemeliharaannya, tanaman krisan ini berumur 3 bulan dan juga membutuhkan perawatan yang sangat intensif, dari pemupukan, kemudian penanggulangan hama, karena hamanya juga banyak sekali. Maka tanaman ini membutuhkan insektisida dan juga fungisida untuk menanggulangi tanaman ini dari berbagai penyakit. Dan ini dilakukan dengan tujuan karena krisan juga kita menghendaki agar tanaman ini mempunyai kualitas yang tinggi, maka pemupukan, pengobatan dan juga pemeliharaan sangat dibutuhkan dan kejelian para petani di sini sangat dibutuhkan. Setelah dipetik dari mother plant, tanaman ini kita akarkan dengan perangsang akar sampai dia tumbuh akar. Tumbuh akar kira-kira 2 minggu. Setelah tanaman siap dan tumbuh akar,
maka kita pindahkan ke lahan sebagai lahan budidaya krisan. Setelah bibit siap, sebelumnya kita sudah menyiapkan lahan untuk budidaya, yaitu persiapan lahan di mana tanaman ini akan kita bentuk. Media tanamnya adalah kotoran hewan, kemudian sekam dan juga pupuk organik yang sudah kita olah, kemudian kita buat bedengan seperti ini. Kita tujukan agar tanaman bisa rapi dan tumbuhnya bisa berimbang. Persiapan lahan juga membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Jadi antara masa pembibitan sampai masa dia siap tanam, kira-kira nanti akan berbarengan dengan persiapan lahan yang mungkin sudah siap kita tanami. Pada umur 2 minggu, tanaman ini sudah membutuhkan pupuk NPK dan juga beberapa pupuk tambahan untuk pupuk daun. Jadi sekitar 2 minggu kita berikan perangsang pertumbuhan daun. Kemudian setelah umur hampir 3 minggu kita semprot untuk menanggulangi hama, yaitu insektisida dan fungisida. Tujuannya agar tanaman ini bebas dari hama dan penyakit. Kemudian pemupukan secara berkala 2 minggu sekali kita berikan. Pertama pupuk untuk pertumbuhan, kemudian ketika tanaman sudah memasuki masa generatif atau dia siap berbunga, kita berikan pupuk untuk merangsang pembungaan. Penyiraman bunga krisan kita berikan sehari sekali dan juga tergantung dari kebutuhan tanaman. Karena tanaman ini ketika sudah cukup airnya, kita bisa melihat ciri-ciri dari tanah ini tidak kering, kemudian tidak juga terlalu becek ataupun lembab. Itu yang kita butuhkan dari pemeliharaan tanaman ini. Tanaman krisan itu lebih cocok dibudidayakan di daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 400 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Kemudian tanaman ini juga membutuhkan iklim yang dingin. Jadi memang sejarahnya tanaman ini merupakan tanaman subtropis, maka ketika dia pindah di Indonesia ataupun di daerah tropis membutuhkan daerah-daerah pegunungan yang sangat cocok dengan iklim dan juga kebutuhan dari tanaman ini. Rompesan daun krisan ini yang tidak berguna bisa kita manfaatkan untuk pupuk tanaman itu sendiri dengan cara kita rendam dengan air dan juga pupuk kimia. Kita diamkan selama 2 minggu ataupun 3 minggu. Setelah itu kita siramkan untuk tanaman ini. Jadi nutrisi akan kembali ke tanaman ini, jadi tidak terbuang sia-sia. Pemirsa, ini adalah bunga krisan yang siap dipanen setelah dia berumur 3 bulan. Kenapa kita memilih dipotong dari bawah? Karena kebutuhan dekorasi untuk kita suplai di toko-toko bunga membutuhkan tangkai yang panjang agar komoditas ini bisa awet. Kita suplai di floris dan juga toko-toko bunga yang kita jual di sana.
Pastikan tanah memiliki sistem drainase yang baik dan pencahayaan cukup. Lalu jangan lupa, bunga krisan juga membutuhkan paparan sinar matahari beberapa jam per hari untuk pertumbuhannya. Krisan makin dibudidayakan di Indonesia. Penjualan krisan di dalam bentuk bibit pun mulai berkembang. Bahkan sekarang ekspor krisan Indonesia jauh melebihi jumlah impornya sampai ke negara Jepang. Oke pemirsa, bersama saya Rudi Hartoyo dari pemerintah Desa Gerbosari. Saat ini saudara-saudara saya ajak di kawasan agrowisata Krisan Gerbosari, di mana pada zaman dahulu itu krisan hanya ditanam oleh penduduk di sekitar kawasan Desa Gerbosari ini, tetapi berjalannya waktu sehingga pemerintah desa memfasilitasi sehingga tidak hanya dari petani menjadi pemasok bunga potong krisan, tetapi kita kembangkan selain sebagai penghasil produksi bunga potong krisan sehingga dikemas menjadi agrowisata krisan. Di antaranya di dalamnya adalah bisa berupa edukasi krisan mengenai bagaimana cara menanam krisan, bagaimana pembibitan, bagaimana mengatasi hama yang ada. Pemirsa bisa berkunjung di kawasan Krisan Gerbosari ini untuk belajar itu semua. Juga di lingkungan komplek agrowisata krisan ini sudah dibangun agrowisata krisan dari joglo, berupa rumah joglo yang di dalamnya oleh pemerintah desa itu diserahkan kepada BUMDes untuk pengelolaannya, sehingga di dalamnya ada kuliner, di mana kuliner itu adalah semua makanan yang ada produksi dari wilayah sekitar di masyarakat di Gerbosari ini, sehingga bila pemirsa singgah di joglo krisan ini bisa untuk mendapatkan kuliner yang sesuai dan seperti yang ada di wilayah Desa Gerbosari. Jadi saya harapkan para pemirsa untuk bisa berkunjung ke desa kami di Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, untuk berkunjung di wilayah Krisan Gerbosari. Mengingat tanaman bunga krisan sangat mudah ditanam, maka peluang budidaya dan menjualnya pun sangat diminati. Peluang bisnis inilah yang harus cerdas ditangkap oleh masyarakat Indonesia. Berbagai jenis krisan di dalam beberapa tahun terakhir bisa membalik pola niaga dan bisa meraup devisa dari hasil ekspornya. Pemirsa, ini adalah hasil dari panenan bunga krisan yang sudah siap kita pasarkan. Komoditas
bunga potong krisan ini telah siap dipasarkan, dapat bertahan kira-kira 2 minggu dalam keadaan segar. Dan untuk itu silahkan bagi teman-teman pemirsa semua yang ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana proses budidaya bunga krisan ini, silahkan berkunjung di tempat kami di Agrowisata Krisan Gerbosari. Alamatnya di Desa Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan juga untuk bergabung di link media sosial Instagram Agrokrisan atau juga di Facebook Agrokrisan Gerbosari. Silahkan untuk berbagi cerita dan untuk menimba ilmu di sini. Silahkan datang dengan senang hati. Kami akan menyambut kedatangan Anda semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Budidaya ragam berkebun di Indonesia, selain untuk mencegah kepunahan dan pengayaan spesies, juga menjanjikan keuntungan bisnis yang sangat menjanjikan. Bunga krisan ini menjadi salah satu contoh paling nyata untuk para peminat budidaya flora. Pemirsa Ruang Berkebun, tak terasa sudah 30 menit berlalu kami menemani Anda. Semoga ulasan bunga krisan ini bisa semakin menambah wawasan kita bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya.